Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galudia Ningtyas dengan NIM 22002020 akan menjelaskan materi mengenai kode etik public relation dalam mata kuliah manajemen humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan juga Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Pada pembahasan kali ini ada 3, yaitu pengertian dari kode etik, yang kedua yaitu IPRA, yang ketiga etika dalam kode etik. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari kode etik. Sebagian besar organisasi profesional dalam banyak perusahaan bisnis lainnya memiliki kode etik. Dalam setiap profesi tersebut pastinya memiliki kode etik yang berbeda. Kode etik merupakan aturan-aturan susila yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh seluruh anggota yang bergabung dalam suatu profesi. Kode etik merupakan persetujuan bersama yang timbul secara murni dari diri pribadi para anggota. Kode etik bisa dikatakan sebagai serangkaian peraturan yang disepakati bersama guna menyatakan sikap atau perilaku anggota profesi. Menurut Suwarno tahun 2012, kode etik adalah sistem, norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak benar dan apa yang tidak baik bagi profesional. Dalam buku Etika Kehumasan karangan Rosadi Ruslan, disebutkan bahwa etika profesi humas merupakan bagian dari bidang etika khusus atau etika terapan yang menyangkut dimensi sosial khususnya bidang profesi. Menurut Bambang Herimanto tahun 2007, kode etik lebih mementingkan pembinaan para anggota sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kode etik profesi dilaksanakan oleh masing-masing yang memiliki profesi terkait, karena hal tersebut melekat pada jabatan dan bersifat normatif. Materi kedua yaitu tentang IPRA, atau yang biasa dikenal dengan International Public Relations Association, menyatakan kode etik humas yang kemudian diterima dalam konvensinya di Finance pada Mei 1961 berisikan, yang pertama, integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode International Public Relations Association atau IPRA. Yang kedua, perilaku kepada klien dan karyawan menyangkut beberapa hal, yaitu yang pertama, perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan. Yang kedua, tidak mewakili kepentingan yang berselisih, bersaing tanpa persetujuan. Yang ketiga, menjaga kepercayaan klien dan karyawan. Yang keempat, tidak menerima upah kecuali dari klien lain atau majikan lain. Yang kelima, tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain. Yang keenam, menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perilaku terhadap publik dan media. Yang pertama, memperhatikan kepentingan umum dan menghargai diri seseorang. Yang kedua, tidak merusak integritas media komunikasi. Yang ketiga, tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau hoaks serta menyesatkan. Memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. Yang kelima, tidak menciptakan atau menggunakan perorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi. Yang keempat, yaitu perilaku terhadap teman sejawat. 1. Tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain. Yang kedua, tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya. Yang ketiga, bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik. Materi yang ketiga yaitu etika dalam public relations, meliputi
A. Good communication for internal external public. Yang kedua, faktor kejujuran. Yang ketiga, memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya responsibility atau respon untuk perusahaan termasuk dalam berkomunikasi serta berinteraksi dalam lingkungan organisasi. Yang keempat yaitu menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan dalam lingkup organisasi. Yang kelima, menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Yang keenam, menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus. Yang ketujuh, mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas sebagai seorang praktisi PR lembaga. Yang kedelapan, penuh dedikasi. Yang kesembilan, menaati kode etika secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu pasal mengenai kode etik. Pada pasal 1, itu mengatur mengenai sosial komitmen pribadi. Pasal 2, berkaitan dengan aturan perilaku terhadap klien atau atasan. Pasal 3, mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Pasal 4, mengatur soal perilaku terhadap teman sejawat atau teman kerja. Yang terakhir yaitu aktivitas pada waktu senggang. Ini juga ada. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.